pernah mendengar ya bahwa yang namanya menunggu itu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Kemudian juga kita pernah tahu bahwa yang namanya menunggu itu sangat berat karena di sana belum ada kepastian kali ya, antara iya dan tidak. Hari ini saya mau bawakan firman Tuhan dari Rut 3 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaianmu yang bagus dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum." Kita tahu bahwa Rut akhirnya dapat janji daripada Naomi, mertuanya ini dikatakan, "Kamu seharusnya kan berbahagia." Dikatakan seperti itu. Kalau kita baca dari pasal yang pertama, di sana Naomi sudah mengusir Orpa dan juga menyuruh Rut untuk pulang. Nah, di sana dikatakan, kalau dibaca, di sana dikatakan bahwa baiklah kalian pulang ke negeri kalian, ke sanak saudara kalian. Karena kalau kalian mengikuti saya, Naomi, saya sudah tidak punya anak lagi. Kalau saya pun menikah, maka anak saya akan kecil, masakan kamu menunggu. Artinya di sana Naomi sedang mengatakan kepada kedua menantunya ini, kalau kalian mengikut dengan saya, kemungkinan besar kalian gak akan bahagia, gak akan ada lagi masa depan. Kenapa? Karena saya tidak punya anak lagi. Siapa yang akan menikah dengan kalian kalau kalian ikut dengan saya? Ada risiko ketika mengikuti Naomi. Singkat cerita, kedua menantunya menangis. Yang pertama, Orpa akhirnya menangis dengan sekeras-kerasnya, tetapi dia memilih untuk pulang ke negerinya. Rut juga menangis, tetapi dia memilih untuk tetap ikut Naomi. Bahkan Naomi sangat menekankan, "Janganlah desak aku untuk tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, aku pun ke situ. Bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu lah Tuhan." Saya sangat luar biasa ketika membaca firman Tuhan ini. Dia berani mengikuti Naomi sekalipun ada resiko yang cukup sangat besar. Saya mau katakan seperti ini. Waktu kita memilih untuk mengikuti Tuhan, bukan berarti tanpa sebuah resiko. Waktu kita memilih untuk mengikuti Tuhan, keadaan belum tentu saja baik-baik. Keadaan belum tentu saja ringan. Tapi saya mau katakan, kita mau ikuti jejak daripada Rut. Kalaupun kita menangis, tetapi bukan keputusan Tuhan, gak kuat lagi, sehingga akhirnya kita memilih. Tapi kalaupun kita harus menangis, karena kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekalipun kita ngikut Tuhan, ada masa-masa yang sangat sulit. Ada masa-masa di mana kita harus menonjolkan iman kita. Ada masa-masa di mana kita harus mempraktekkan apa yang kita yakini di dalam kita. Rut mengatakan, "Tuhanmu lah Tuhanku, bangsamu lah bangsaku." Terus saya membaca ini, saya sedang berpikir bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Pernah gak sih kita berpikir, Tuhan, saya mau apa yang menjadi rencana Tuhan, itu juga yang menjadi rencana. Saya mau apa yang menjadi visi Tuhan buat hidupku sejak semula, itu juga yang menjadi visi. Karena kita Filipi mengatakan Allah lah yang mengerjakan kemauannya
kehendaknya di dalam setiap kita. Kita mau imani ini bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sekali lagi, masanya tidak baik. Tidak selalu baik. Tapi saya jamin bahwa ada kekuatan daripada Tuhan. Jika kita berani memilih jalan-jalan yang terlihat sulit, tapi Tuhan berjanji. Kemudian waktu Naomi sampai ke kotanya Kanaan, dia juga katakan kepada orang banyak, jangan lagi panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Naomi itu artinya indah, sementara Mara namanya pahit. Dia pun sudah mengatakan pada dirinya, tidak ada lagi yang indah dalam hidup saya, tidak ada lagi yang bahagia. Dia sudah mengatakan, tidak ada harapan dalam hidup. Tapi akhirnya kita melihat dia berikan jaminan kepada Ruth. Dia katakan, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Bagaimana mungkin orang yang tadinya mengklaim dirinya seorang Mara, seorang yang pahit, tapi berikan jaminan kepadanya, kamu itu udah cocok untuk berbahagia. Ayat kedua, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Tuhanlah yang menjamin masa depan kita. Pada Tuhanlah ada masa depan kita. Mungkin orang mengatakan, apa yang kau dapat kalau engkau ikut Tuhan? Apa yang kau dapat kalau engkau mengerjakan ini? Apa yang kau dapat kalau engkau pergi ke kota Anu? Apa yang kau dapat kalau engkau mungkin ngambil jurusan yang A? Sementara kamu sudah sangat yakin dan jelas bahwa sesuatu keputusan yang kamu ambil adalah keputusan yang berasal dari Tuhan. Kamu ambil keputusan itu karena ada firman, karena ada janji Tuhan yang mungkin kamu dapati. Sekali lagi, ketika kita berjalan di dalam Tuhan, keadaan tidak justru lebih baik daripada ketika kita berada di luar Tuhan. Sering sekali keadaan justru di depan kadang-kadang tidak menjanjikan apa-apa. Tetapi firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, hanya pada Tuhan ada masa depan. Dia yang menjamin kehidupan kita. Nah, yang kedua dikatakan, maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Yang kedua, apa yang dikatakan Naomi kepada Ruth? Mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Naomi memberikan jaminan, engkau berbahagia. Bukankah Boas dikatakannya seperti itu? Tetapi dia juga menekankan, lakukan A, B, C, Z. Di ayat yang keempat, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat kelima, lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan yang pertama, dia menjamin kehidupan kita. Dia menjamin masa depan kita. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita supaya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Gak mungkin kita punya cita-cita menjadi berprestasi di sekolah, di kampus, tetapi belajar malas. Mengerjakan sesuatu tidak mau. Kita malah memilih untuk banyak main-main, untuk banyak tidur, kemudian menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi kita mengaku sibuk di dalam pelayanan.
Kita mengaku sibuk di dalam doa. Kita mengaku sibuk dalam ABCZ. Tapi kita nggak mau perbaharui karakter kita. Kita nggak mau perbaharui cara hidup kita. Kita nggak berjuang bagaimana supaya kehidupan kita, tindakan kita lebih memuliakan Tuhan dari sebelumnya. Nah, ini yang dikatakan, mandi dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu. Di dalam mengikut Tuhan, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus tahu ada bagian kita. Ada yang harus, karakter kita yang harus diubah. Potensi kita harus dikembangkan. Pengetahuan dan wawasan mungkin harus kita kejar. Dan ada banyak hal yang harus kita lakukan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan biar Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Rut mengatakan, itu akan kulakukan. Baiklah setiap kita ketika kita dikasihkan perintah. Ketika kita dikasihkan satu arahan, satu tuntunan. Mungkin dari kakak rohani kita. Mungkin dari pemimpin kita. Mungkin dari guru kita. Atau mungkin dari dosen kampus kita. Kita mengatakan, baik, ini mungkin bagianku sebagai mahasiswa. Ini mungkin bagianku sebagai anak rohani. Ini mungkin bagianku sebagai orang yang digembalakan. Ini mungkin bagianku sebagai orang yang tinggal di tempat ini. Maka kita mengatakan, akan kulakukan apa yang engkau perintahkan itu. Karena itu penting sekali. Akhirnya kita melihat bagaimana penundukan terhadap otoritas, ketaatan terhadap otoritas, akhirnya membawa Rut kepada janji Tuhan yang akan digenapi kepadanya. Rut akhirnya mengambil keputusan dan melakukan apa yang diperintahkan Naomi kepadanya. Dia pergi melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Naomi. Dia menjumpai dan menyingkapkan selimut dari kakinya Boas. Dan akhirnya Boas pun terjaga, terbangun dari tidurnya dan berkata kepada Naomi, apa yang engkau lakukan itu? Dan siapakah engkau? Lalu dia katakan, aku ini Rut. Lalu dengan singkat cerita, engkaulah orang yang wajib untuk menebus kami. Dan Boas pun mengiyakan, aku akan menebus engkau. Tetapi ada yang lebih dekat lagi yang bisa menebus engkau. Tunggulah sebentar, sabarlah sebentar. Lalu kemudian dia pulang, singkat cerita dia pulang. Dan dia menceritakan kembali kepada Naomi apa yang terjadi antara dia dengan Boas. Dia katakan, waktu dia bercerita, kemudian Naomi katakan, bersabarlah, duduklah. Sampai dia menyelesaikan perkara ini. Singkat cerita, Boas dan Naomi akhirnya menikah. Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Yang kedua, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Penundukan itu sangat penting. Kita tahu akhirnya Rut pun menunggu kabar daripada Boas. Dan kabar baiknya akhirnya Boas yang menebus. Yang pertama tadi, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menjamin hidup kita. Yang kedua, lakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Yang ketiga, tunduk dan taat pada arahan, pada otoritas yang dipercayakan Tuhan atas kita. Apalagi dia adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Yang keempat, sabarlah menanti dan menunggu janji Tuhan digenapi. Dan sama-sama kita akan melihat bagaimana Tuhan akhirnya membawa Rut, perempuan Moab, perempuan asing, akhirnya menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Dan ini wow sekali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.